orang-orang yang tidak tahu rasa syukur. Nah, kenapa? Karena memang dalam perjalanannya kita mungkin sudah tahu ya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai dakwah 950 tahun ngajak orang untuk beriman, ngajak orang untuk taat, ngajak orang untuk ibadah, ya sampai 950 tahun. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المكرمون والمحترمون para ulama, para asatidz dan sidang, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur memang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan kajian ya sebagaimana biasa pada subuh. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ini waktu subuh nih ya sampai nanti waktu syuruk. Masya Allah, ini udara ya adalah udara yang luar biasa ya. Setelah diuji begitu, bagaimana kemudian ini yang bisa menghadirkan kesehatan, terutama adalah ya otak-otak kita nih ya, jadi fresh begitu ya. Karena kalau memang pulang ke rumah nih, biasanya ngapain di rumah, Bu? Kalau bapak tidur lagi begitu ya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu mah sudah langsung siap beraktivitas ya. Masya Allah. Nah, maka kita bersyukur nih pada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan ya dalam rangka ketaatan, dalam rangka ya kebaikan. Ketika kita melakukan ketaatan, sesungguhnya ini menjadi bagian tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik ya rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak merenungkan ya, untuk diri dan tentunya untuk para jamaah semuanya, bagaimana dalam perjalanan kehidupan sesungguhnya bukan tanpa pelajaran Allah hadirkan. Baik orang-orang terdahulu, terutama para nabi ya, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kembali dalam Al-Quran, itu sesungguhnya punya ibrah ya, punya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita. Siapa di antaranya? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan keluarganya. Nah, ini menjadi penting ya ketika kita akan melihat
Ya, bagaimana apakah kita ini menjadi generasi yang melahirkan ya keburukan, kejahatan, sekaligus menjadi generasi yang melahirkan orang-orang yang tidak tahu rasa syukur. Nah, kenapa? Karena memang dalam perjalanannya kita mungkin sudah tahu ya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai dakwah 950 tahun ngajak orang untuk beriman, ngajak orang untuk taat, ngajak orang untuk ibadah, ya sampai 950. Masya Allah. Ya Pak Mausan mengajar ke seorang alami. Ya nggak nyampe tapi 50 tahun kayaknya. Ya Masya Allah. Ya, dan ini yang harus dilanjutkan terus menerus, Masya Allah. Dan yang ikutnya, ya tidak lebih dari hitungan jari itu Nabi Nuh, Masya Allah. Banyak orang-orang yang menentang, baik itu dari kalangan penguasanya, pemimpinnya pada saat itu, ya kemudian juga dari kalangan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan mungkin tokoh-tokoh. Ya, kasubuhan-kasubuhan pada saat itu luar biasa menentangnya. Bahkan kemudian juga mendapatkan penentangan dari keluarganya, istri dan anaknya di antaranya. Masya Allah, luar biasa. Singkat cerita bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya, untuk membuat perahu, ya, yang pada saat itu pun dicemooh yang luar biasa oleh masyarakat. Buat ngapain? Ya di atas gunung begitu kan, bikin perahu di mana China. Ya sudah, karena memang ini adalah perintah Allah, dia kerjakan. Ya orang mencemooh, udah gila itu, ya sini udah gila dan sebagainya begitu. Sudah, anaknya pun begitu, ya dengan itu. Sampai tiba waktunya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan bencananya, azabnya dengan banjir yang luar biasa, yang pada saat itu kemudian sudah semakin besar airnya. Apa yang diminta oleh Nuh ya dalam kisahnya itu, dia meminta kepada anaknya, wahai anakku sini. Jadi panggil tuh anaknya, ya ikut dengan abahnya. Ya, ini banjir yang dahsyat luar biasa. Tapi kemudian anaknya pada saat itu yang menolak. Ya, enggak, tenang aja tuh, masih ada bukit ya yang tinggi, ada bukit yang masih bisa dinaiki, ya. Aku akan bisa menghindar daripada yang namanya banjir dan sebagainya. Enggak, ini luar biasa banjirnya, ya. Masya Allah. Kemudian ternyata Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, ya Masya Allah. Sampai kemudian ketika sudah semakin mendekat perahunya tadi, ayo naik nak, ya silakan ayo naik ke sini. Tapi kemudian akhirnya terpisah kembali, ya datang air bah yang membuat akhirnya ya perahunya tadi menjauh dari anaknya. Suruh naik, dia nggak mau, dia malah mau ingin naik ke atas bukit. Ya, sampai kemudian dia kenapa seperti ini? Sampai Allah mengingatkan, laisa min ahlik, itu anakmu, ya Kan'an tadi itu adalah bukan dari bagian, ya adalah keluargamu. Laisa min ahlik. Coba sedih nggak? Ya, ketika seorang ayah, seorang bapak, bagaimana kemudian dia menginginkan ya agar anaknya menjadi baik, menjadi soleh, ikut serta dan sebagainya, sekalipun kemudian sudah dia tentang ya akan ada bencana, musibah dan sebagainya, tapi ternyata ya akhirnya kata Allah dikatakan itu adalah bukan daripada keluargamu, ya Allah. Sampai yang akhirnya pada saat itu karena memang luar biasa penolakannya dari masyarakat, dari warga, ya menolak daripada dakwahnya tadi, ada dalam surat Nuh di ayat ke-27 itu
dia bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita nih pada pagi hari ini, ya. Bagaimana ternyata ada generasi yang disebut dengan generasi fajiran kafar, ya, generasi yang jahat, generasi yang tidak tahu rasa syukur, ya. Jadi kita sering mendengar loh Pak, kejahatan itu terjadi apa itu biasanya? Bukan karena ya ada niat, tadinya nggak niat tuh, ya, tapi karena ada kesempatan akhirnya berbuat jahat tadi itu, ya. Nah, sesungguhnya kejahatan-kejahatan itu terjadi, ya, dalam ayat itu sudah sebutkan sampai dirangkaikan tuh fajiran kafar tadi itu. Ya, dua sifat yang buruk Allah Subhanahu wa taala merangkaikan ini. Ya. Apa? Yaitu berbuat jahat, perilaku jahat, sifat jahat, ya, dengan berawal karena tidak tahu rasa syukur. Masya Allah. Kenapa ada orang yang korupsi? Ya, karena tidak tahu rasa syukur. Ges digaji, ges dibere, ya, sudah semuanya dicukupi dan sebagainya, tetap aja ada yang korupsi. Banyak. Ya, bawa kasih deh, di sini nggak ada. Ya, bukan saja PNS gitu dan sebagainya. Ya, bagaimana kemudian ternyata peluang-peluang untuk menyimpangkan itu banyak. Kenapa ada perselingkuhan? Karena berawal tidak bersyukur kepada pasangannya. Betul Pak? Iya. Jadi makanya kenapa kita harus bersyukur dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi, karena dampaknya kalau tidak bersyukur ini akan ada perilaku-perilaku kejahatan, ya, perilaku-perilaku kezaliman, ya. Masya Allah, orang berbuat jahat sekarang bukan hanya kemudian secara individu, tapi kemudian berkelompok, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya menggulita menjadi ketika kejahatan itu sudah berada di tangan kekuasaan, ya, berada di tangan orang yang memimpin. Ketika perilaku kejahatan itu hadir, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Bahkan tadi itu, ya Allah, ini kalau orang-orang yang seperti ini diberikan kesempatan hidup, orang-orang yang diajak untuk baik nggak mau, diajak benar nggak mau, ya, diberikan fasilitas untuk bisa membina dirinya menjadi baik, membina keluarganya menjadi baik, dia itu malah nggak mau, ya Allah, ya, malah dia mencemooh dakwah ini, malah dia kemudian mencibir, bahkan mencari cara bagaimana kemudian dakwah ini selesai, dakwah ini berhenti, ya. Ya Allah, udah deh, orang yang seperti itu jangan dikasih lagi kesempatan, ya. Secara naluri Nabi itu menyampaikan ya kepada Allah, begitu kan, besok dibareng hidup beli, begitu muncul orang bahasa orang gitu, ya, kan begitu Pak. Saking kesalnya nih biasanya nih kita begitu, aduh, kunaon atau teh, ilmunya masih panjang umur kayaknya pada orang guys sebenar kelakuan begitu dan sebagainya, begitu kan. Nah, ya, karena kenapa? Karena ada kekhawatiran tadi, ya, kalau orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar ini senantiasa mewarnai dalam kehidupan, baik itu di masyarakat, baik itu di keluarga, di masyarakat, bahkan kemudian orang-orang yang tidak baik tadi itu berada dalam, ya, kekuasaan, maka kerjaannya, ya, realitasnya kata Nabi Nuh ini yuzillu ibad, ya. Pertama, mereka akan senantiasa menyesatkan, ya,
melencengkan sesuatu yang sudah benar, sesuatu yang baik, dia cari jalan bagaimana kemudian agar orang-orang itu ya tidak melakukan kebaikan tadi. Tapi justru sebaliknya, malah kelakuan-kelakuan yang tidak baik ya itu menjadi bagian yang diikuti. Masya Allah, ini yang terhormat. Kalau itu sudah dilakukan, sudah menyesatkan, maka akhirnya muncul ya melahirkan generasi-generasi yang fajiron kafar, generasi yang jahat, generasi yang tidak tahu rasa syukur. Jadi penting jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang tahu rasa syukur. Dan ini yang harus diwariskan oleh kita kepada anak-anak kita. Ya, makanya bagi kita nih, ya sebagai orang tua, ya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, adalah bagaimana kemudian rasa syukur ini senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan. Ya, Bu, ada salaki mau diberi makan, disiapkan makan, suka berterima kasih nggak? Kamu sendiri, ya, gak disiapkan kopi, gak disiapkan ya makanan dan sebagainya, ya, Bu. Tapi itu laki-laki itu kalau dia makan di luar, ya, yang nyiapin orang lain. Oh, mau balik ke Risma, disiapkan tak ada. Nuhun ke? Ya, makasih ya, makasih. Ya, kudu bayar deh tak, begitunya. Tapi eta pamajikan, ya tiap poe, aduh, nges masak dan sebagainya. Nuhun aja. Ayah salah sih begitu? Ya Allah, ya kan? Ini rasa berterima kasih harus kita wariskan. Nuhun atuh, nuhun yang gelis, nuhun jamat, nuhun apa gitu, supaya karena memang kesenangannya wanita itu dipuji, ya, karena memang itu dipuji, begitu, ya. Jadi kalau mau baik, ya pun majikan ada mau ngarana sok bawel ikut wae dan sebagainya, eta mah geus tabiatna. Ya, ieu mah aya ya seseorang kemudian pamajikan ribut bawel kemudian akhirnya dirupiah. Ya akhirnya juga datang salah kita kalau majikan tuh cenah tuh si baturan orang pas dirupiah akhirnya menjadi bagus, jadi lembut. Tuh pamajikan ngomong, saya mah teu perlu rupiah, saya mah perlu rupiah. Ya Masya Allah. Artinya bagaimana kemudian ya kita membiasakan tuh ucapan terima kasih ya kepada istri, yang kemudian juga nanti akan melahirkan kepada anak-anak. Oh iya Pak, eta pamajikan mun dibere ku urang sok nuhun teh. Eta masalahnya. Ya, kudu lama dibere 1.000, 2.000, 10, 20. Nuhun banyak, alhamdulillah. Aduh, punten dia akhirnya kan aya 10.000 ah wios. Iya mah kemudian nuhun aja. Begitu kan? Ini yang terjadi, maka akhirnya anak-anak nggak pernah melihat itu. Ya kondisi bagaimana kemudian si ibunya, bapaknya yang mengucapkan kalimat terima kasih. Ini penting, ya, karena memang kita diajarkan kepada Nabi terdahulu juga dalam surat Luqman, kan sering tuh. Ya bagaimana kemudian kita membaca dalam surat Luqman ayat surat 31 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur
yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya, kepada para rasul, ya, agar umatnya ini ansykur lillah, bersyukur kepada Allah. Ya, dengan ketaatan. Ini berawalnya begini. Kalau kita ingin menjadi generasi yang bersyukur, ya, adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah, menggunakan karunia kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan. Ya, begitu. Jadi dikasih sehat, buat apa? Kan banyak orang-orang yang nyari sehat sekarang. Dan supaya sehat, nggak sehat dipakai nama. Ya, ada orang-orang yang mencari harta, ya, kekayaan dan sebagainya, sudah dikasih oleh Allah, buat apa? Kemudian harta dan kekayaannya tadi itu, ya, kan begitu. Dulu, aduh hayang punya sepeda, diberi sepeda, tapi itu tak sepeda, ke tempat ngaji, diberi motor, ya, diberi mobil dan sebagainya, nyampe nggak tuh? Masya Allah, ya. Nah ini kita dikasih oleh Allah sudah banyak kenikmatan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Gak mampu kita untuk bisa menghitung kenikmatan tadi itu. Dikasih keleluasaan, teruslah dimakai untuk agar terus pensiun bakalan aktif dah di masjid. Nabi pensiun aktif dah. Ya, Nabi kemana-mana jalan-jalan ya grupnya aika masjid bantu Nabi ya. Ya, ada yang begitu Pak? Ya, ini yang terjadi. Ada syukurlah, bersyukur kepada Allah. Betapa kenikmatan karunia teramat banyak. Ya, makanya perintahnya. Kenapa? Karena keuntungannya orang yang bersyukur itu akan kembali kepada diri. Jadi orang yang membiasakan syukur nih Pak, ya, itu akan kembali kepada dirinya keuntungan itu. Ya, kalau bahasa anak begitunya, everything alhamdulillah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, alhamdulillah. Ya, begitu. Ya, suami, istri, bagaimana kemudian bisa menjaga perasaan tadi dengan alhamdulillah. Ya, Nabi ketika diomongin oleh istrinya, dia berusaha diam. Ya, bagaimana kemudian dengerin begitu, nggak samanya dan sebagainya, dia menjaga. Oh iya, kalau pada saatnya begitu mungkin ya seorang ummahat, ya seorang ibu-ibu yang sudah capek dan sebagainya, ketika ada sesuatu nanti juga reda sendiri, begitu. Ya ada waktunya kemudian akhirnya selesai dan sebagainya. Jangan sampai kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bersyukur itu. Kenapa terjadi? Ya, mohon maaf misalkan ada perpisahan, padahal sudah kualitas ya berkeluarganya cukup panjang begitu. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun dia sudah berkeluarga. Kok berpisah? Karena kenapa? Karena dia melupakan kenikmatan pada masa lalunya tadi. Itu yang terjadi. Ya udah lupa aja gitu. Ya kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Jadi sadari oleh kita. Kalau ada orang-orang yang tidak bersyukur, tidak mau dia bersyukur, maka kalimatnya, ya, kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun." Ini Pak, ya. Jadi Allah menyampaikannya dengan kalimat tadi, "Aku maha kaya." Tahu buat lagu, yang berlagu kamu baru dikasih itu aja udah nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, ya. Ya Allah Ghaniyyun, Allah maha kaya, masya Allah. Ya karena memang peluang untuk sombong angkuh tadi itu lewat kekayaan di antaranya. Nah makanya kata Allah, orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau melihat ya akan ada karunia, akan ada kenikmatan dari setiap kondisi peristiwa kehidupan ini,
maka kerugiannya akan dia dapat. Ini kerjaannya setan memang. Setan itu berupaya, ya, dia menggoda kita, ya, agar kita ini menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Bahkan dampaknya, kalau ada orang yang tidak bersyukur, ya, kata Allah dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ada orang yang hidupnya merasa menderita, ya, aduh orang mah hidupnya, ya, disusah kasusah, gitu, Pak. Ada yang gitu, ya, merasa kemudian, ya, penderitaan terus dan sebagainya. Kenapa? Ini nggak akan dikasih kata Allah, nggak akan ditimpakan. Bahkan sesuatu yang menyakitkan berupa azab tadi itu, ya, in syakartum, kalau syukurnya benar, gitu, ya. Kenapa hidupnya merasa susah? Ada yang salah, ya, cara bersyukurnya tadi. Ada yang nggak benar, ya, cara bersyukurnya tadi. Masya Allah. Wa amantum, dan ada yang nggak benar, ya, untuk merealisasikan keimanannya tadi. Begitu, ya. Coba introspeksi, muhasabah, ya, benar nggak? Jadi kalau hidupnya penderitaan, ujian adalah sebuah keniscayaan. Memang setiap manusia bakalan diuji, ya. Tapi ada yang ujian tadi akhirnya menjadi sebuah penderitaan. Nah, itu yang bedanya. Ada orang yang diuji, kemudian ternyata ini yang menaikkan derajatnya, ya. Nah, ada orang yang diuji malah menderita. Kenapa? Karena rasa syukurnya sama. Makanya dalam kondisi apapun, situasi apapun, keadaan apapun, ya, kita harus bisa terus mencari sesuatu yang bisa kita syukuri. Kalau lagi sakit nih, naon tah, gering lah. Kalau sakit gigi, kan masih bisa kita mensyukuri mata kita. Kita masih bisa mensyukuri, ya, kaki kita, telinga kita. Kalau kita dikasih sakit, ya, apa nih, kaki misalkan, ya, kita masih bisa mensyukuri, ya, telinga, ya, Masya Allah. Sholat walaupun dengan duduk, ya, tapi masih memfungsikan. Saya masih bersyukur, ya, saya kasih mata, telinga, ya, untuk bisa mendengarkan tausiah. Ini yang namanya bersyukur tadi. Masya Allah. Karena kalau memang tidak bisa, inilah penderitaan, bahkan azab Allah turunkan tadi, ya, naudzubillah. Jadi makanya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi bagian doa yang sering kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya, ajarkan, ya Allah, karena dampaknya luar biasa. Kalau nggak bersyukur, maka akan ada kejahatan, perilaku kejahatan. Ya, kenapa ada pencurian? Kenapa anak berperilaku, ya, kasar? Karena dia nggak bersyukur. Terutama tadi pelajarkan anak bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang. Anashkurli wali walidayya. Ya, bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tua. Di dalam tantangannya banyak. Anak-anak yang justru malah dia menentang orang tuanya. Ya, malah kemudian ketika meminta sesuatu,
ya motor pada antaranya. Ada anak minta motor diberi ke dalam can ayah dan sebagainya, ngamuk, bahkan kemudian membunuh, ada nggak? Terjadi. Nah ini penting, ya mengajarkan mereka bersyukur, nah bersabar dan sebagainya dari kecil, ya memberi sesuatu, terima kasih dia, ya ajarkan tuh kalimat terima kasih tadi itu, ya kalimat segala apapun juga terima kasih ya, itu akan membentuk nanti jiwanya. Mudah-mudahan ya kita terhindar nih ya dari generasi yang jahat, generasi yang tidak tahu syukur, ya terutama kalau para penguasa, pemimpin masih banyak sebuah ayatnya. Ya kalau para pemimpin sudah tidak bersyukur, dia melupakan tuh, melupakan sejarah. Ya orang-orang yang melupakan sejarah sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu rasa syukur. Ya adanya bangsa, adanya negara, adanya ya segala hal, ya harus ingat perjuangan sejarah. Begitu juga kepada orang tua kita, kakek nenek kita dan sebagainya, itu diajarkan. Kamu tidak bisa seperti ini karena memang perang daripada orang tua, keluarga dan sebagainya. Masya Allah, orang-orang yang mengantarkan kamu, para guru-guru dan sebagainya, itu ya bagaimana kemudian diingatkan tadi. Masya Allah, kalau ini menjadi bagian yang bisa dilakukan, maka ya kemakmuran insya Allah bisa kita dapatkan. Amin. Amin. Mungkin itu saja yang menjadi renungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada tadi generasi yang tidak baik, generasi yang jahat, ya dan generasi yang tidak tahu rasa syukur. Niatkan bagaimana kalimat terima kasih ya kepada suami, kepada istri, ya kepada orang tua dan sebagainya. Itu menjadi bagian sesuatu yang sering kita ucapkan. Demikian bila bismillah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.